Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Maulida, mahasiswi program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dalam video ini, saya akan mengulas sedikit materi tentang sigot tahammul wal ada untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis dalam perspektif pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Sigot tahammul wal ada. Sigot berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai bentuk. Tahammul ialah dari kata tahammala yatahammalu tahammulan, menerima atau mengambil. Tahammulil hadis dalam ilmu mustalah hadis ialah ahlul hadis yang disyekh bittoriqati min turuqi tahammulil hadis, yakni mengambil hadis dari syekh atau guru dengan salah satu cara dari cara-cara yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yakni ada. Ada dari kata ada, yakni adaan, meriwayatkan atau menyampaikan, yakni riwayatul hadis wa tablighuhu li ghairihi bisyagil masusah, ialah meriwayatkan hadis dan menyampaikannya kepada orang lain dengan cara-cara atau bentuk kata tertentu. Jadi, sigot tahammul wal ada ialah bentuk atau cara-cara dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Syarat dari tahammul hadis atau menerima hadis ada dua, yakni yang pertama, orang tersebut harus tamyiz. Tamyiz ya ini artinya sudah bisa membedakan antara yang baik dan salah, yang benar dan buruk. Di sini ada beberapa perbedaan ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan tamyiz itu setelah usia 30 tahun. Yang kedua, ada yang mengatakan setelah usia 20 tahun. Dan ulama hadis mengatakan setelah usia 10 tahun. Nah, sedangkan syarat yang kedua yakni harus dobit. Dobit ialah memiliki hafalan atau ingatan yang kuat. Sedangkan syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis ialah ada 5. Yang pertama, Islam. Dalam meriwayatkan hadis, orang tersebut harus sudah beragama Islam. Sedangkan tadi ketika menerima hadis tidak termasuk dalam syarat beragama Islam itu. Yang kedua, sudah balik, yakni terkena hukum aturan Islam. Yang ketiga, al-aqlu atau berakal dan cerdas. Yang keempat, al-adlu, memiliki sifat yang adil. Yang kelima, dzabit. Ya, ini syarat yang sangat penting, yakni harus memiliki hafalan yang sangat kuat. Baik teman-teman, setelah kita mengerti dan memahami apa sih pengertian sigot tahammul wal ada, lalu apa saja syarat untuk menerima dan meriwayatkan hadis, sekarang kita akan memasuki materi metode transmisi hadis. Di sini saya akan membahas 8 metode transmisi hadis. Yang pertama simai, qiraah, kitabah, al-i'lam, munawalah, wasiyah, ijazah, dan yang terakhir wijadah. Oke, kita masuk metode yang pertama, yakni simai. Simai an lafdhiz syekh, yakni murid mendengarkan perkataan atau lafadz yang diucapkan gurunya tentang sebuah hadis. Biasanya dalam redaksi hadis akan dituliskan sami'tu atau hadasana atau qalali. Yang kedua, metode qiraah. Qiraatu ala syekh, yakni seorang murid membacakan hadis yang diterimanya kepada gurunya, lalu sang guru akan mentashih hadis tersebut. Ya, di sini guru tersebut dibebaskan apakah beliau akan mentashih hadis yang dibacakan muridnya itu dengan membaca kitabnya atau dengan kekuatan hafalannya. Biasanya sighah dalam hadisnya yakni
qara'tu ala fulan, qira'i alaihi wa ana asma'u. Lanjut yang ketiga, yakni metode kitabah atau tulisan. Di sini guru akan memberikan hadis kepada muridnya dengan cara menuliskannya di papan. Terserah itu guru meminta muridnya untuk menuliskannya di papan atau guru menulis sendiri di papan untuk disalin oleh murid-muridnya. Di sini ada dua jenis metode kitabah, yakni dengan ijazah periwayatan atau tanpa ijazah periwayatan. Biasanya dalam sighah hadis akan disebutkan kataba alayya fulan atau akhbaroni fulan kitabatan. Yang keempat, al-i'lam atau memberitahu. Seorang guru memberitahukan sebuah hadis kepada muridnya tapi tanpa sanad. Nah, di sini juga ada khilaf ulama. Ulama yang pertama mengatakan diperbolehkan meriwayatkan hadis dari metode ini. Ulama yang kedua tidak memperbolehkan meriwayatkan hadis dengan metode ini. Biasanya sighah dalam hadisnya a'lamani syekh bikada. Yang kelima, munawalah. Munawalah di sini yakni pemberian tanpa izin periwayatan. Jadi, seorang guru meminta muridnya untuk menyalin kitab hadis yang dimilikinya. Di sini ada dua jenis munawalah, yakni yang pertama dengan ijazah, yang kedua tanpa ijazah. Biasanya dalam sighah hadis akan disebutkan nawalani wa ijazali atau hadasana munawalatan. Yang keenam, wasiat atau pewarisan kitab. Di sini guru mewariskan kitab hadis yang dimilikinya kepada muridnya. Dalam sighah hadis akan disebutkan usi ilayya fulan bikada atau hadasani fulan wasiyatan. Sekarang metode yang ketujuh, yakni ijazah. Pemberian izin untuk meriwayatkan. Di sini guru memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis darinya. Ada 5 jenis ijazah di sini. Yang pertama, ijazah kepada orang tertentu dengan hadis tertentu. Contohnya, seorang syekh memberikan izin kepada Zaid untuk meriwayatkan hadis taharah. Yang kedua, pemberian ijazah untuk meriwayatkan kepada orang tertentu dengan hadis yang umum. Contohnya, seorang guru memberikan izin atau ijazah kepada Ali untuk meriwayatkan seluruh hadis darinya, dari guru tersebut. Yang ketiga, ijazah kepada orang umum dengan hadis yang tidak ditentukan. Jadi seorang syekh, contohnya seorang syekh memberikan ijazah kepada seluruh orang yang hidup di zamannya untuk meriwayatkan hadis darinya. Yang keempat, ijazah kepada satu orang dengan nama yang umum. Misalnya seorang syekh memberikan ijazah untuk meriwayatkan hadis kepada Muhammad. Nah, di sini yang bernama Muhammad itu banyak. Oke, yang terakhir, ijazah kepada orang yang belum ada. Maksudnya, contohnya di sini seorang syekh memberikan izin periwayatan kepada Zaid dan keturunannya. Biasanya dalam sighah hadis akan disebutkan ajazali fulan atau hadasana ijazatan atau amba'ana. Yang kedelapan atau yang terakhir, yakni metode wijadah atau penemuan hadis. Di sini seorang rawi menemukan tulisan hadis dari orang yang tidak seperiode dengannya atau
seperiode namun tidak pernah bertemu dengannya, atau rawi tersebut tidak pernah mendengar langsung seorang penulisnya mengucapkan hadis tersebut. Nah, di sini juga terdapat khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh meriwayatkan dengan metode tersebut, ada juga yang mengatakan tidak boleh. Jika seorang rawi akan meriwayatkan dengan metode tersebut, maka dalam sigo hadis harus dituliskan wajadtu bi khatti fulan atau qara'tu bi khatti fulan. Baik teman-teman, demikianlah sedikit ulasan materi tentang sigot tahammul wal ada dari saya. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.